Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 316, ayo kita coba malam ini. Mama Seng mengirim Shen Ruoyi ke Shen Mansion seperti yang diinstruksikan oleh kakek Seng. Meskipun kakek Shen telah mempersiapkan diri secara mental untuk hal ini, dia tetap merasa sangat sedih dan kecewa ketika Shen Ruoyi dipulangkan ke rumah dalam keadaan menyedihkan. Xiaoqin, aku minta maaf atas masalah ini. Shen tua, meskipun Ruoyi salah, tetapi Shen Minghui adalah pelaku utama dalam hal ini. Jadi, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Mama Seng menghibur kakek Shen. Aku telah mengirim foto-foto itu ke Huang Yu. Dan sekarang, aku akan menyerahkannya kepadamu. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Huang Yu, tolong antar Xiaoqin keluar, kata kakek Shen kepada Huang Yu. Kemudian, kakek Shen duduk di aula dan menatap Shen Ruoyi yang sedang berbaring di tanah. Dia menepuk lututnya karena marah. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Aku selalu menjalani kehidupan yang benar. Aku tidak pernah menyangka akan melihat bajingan sepertimu di usia ini. Shen Ruoyi tergeletak di tanah. Kondisinya sangat buruk. Kakek, sejujurnya, tidakkah menurutmu sejak Mu Qi datang ke keluarga Shen, kau selalu berpihak padanya? Shen Ruoyi masih ingin membenarkan tindakannya hingga saat ini. Dengan adanya Mu Qi si bajingan itu di sini, aku hanya bisa bertindak berdasarkan dorongan hati. Sampai sekarang, kau masih mencoba menyalahkan Qi atas kesalahanmu. Tangan kakek Shen yang ditaruhnya di lutut mulai bergetar. Aku tidak ingin membujukmu lagi. Seorang bajingan tidak akan mengerti. Apa yang kau inginkan sekarang? Apakah aku masih punya pilihan? Shen Ruoyi mencibir. Apa kau tidak punya fotoku? Karena kamu sudah paham, maka mudah saja. Bersiaplah untuk bergabung dengan tentara. Mendengar kata tentara, wajah Shen Ruoyi memucat. Dia adalah wanita muda yang lembut. Jika dia bergabung dengan tentara, dia hanya akan menderita. Selain itu, begitu dia bergabung dengan tentara, dia harus tinggal setidaknya selama 1 atau 2 tahun. Pada saat dia keluar, Jianchuan akan menjadi dunia baru. Kakek, apakah kau ingin menyiksaku sebegitu rupa? Sebenarnya, aku ingin kau mati saja. Namun, aku tidak ingin kau mempermalukan keluarga Shen dan merusak reputasi kita. Jika kau tidak pergi, aku akan membiarkan Huang Yu memberikan foto-foto itu ke media. Jika kau tidak menginginkan wajahmu lagi, maka kita semua akan kehilangan muka bersama-sama. Apakah Shen Ruoyi punya pilihan lain? Terlebih lagi, kakek Shen telah mengatakan kepadanya bahwa jika dia terlihat berkeliaran di daerah itu di bawah pengaruh keluarga Shen, dia akan menyiksanya. Jadi, bergabung dengan tentara adalah pilihan terbaik dan satu-satunya untuknya saat ini. Kakek, kamu benar-benar perhatian padaku. Kamu sudah cukup melakukan kejahatan. Jadi, kamu harus bangun sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, belajarlah di ketentaraan. Cobalah untuk membuka lembaran baru saat kamu diberhentikan. Selain itu, kakek Shen tidak membiarkan Shen Lin dan Shen Ruoyi berada di tempat yang sama. Dia telah memilih tempat dengan kondisi yang sangat menantang untuk Shen Ruoyi di mana dia pasti akan kelelahan. Shen Lin, saat kau masuk tentara, awasi wanita gila itu. Huang Yu mengingatkan putranya. Namun, kakek Shen langsung menolak idenya. Shen Lin pergi ke sana untuk meraih kesuksesan. Dia seharusnya tidak membuang-buang waktunya untuk orang luar. Lagi pula, mereka tidak akan berada di area yang sama. Huang Yu terkejut menemukan sisi licik dalam diri kakek Shen. Tapi ayah, apakah ini bisa mengubah Shen Ruoyi sepenuhnya? Apakah ini penting? Begitu dia masuk militer, dia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Singkatnya, kedua wanita muda dari keluarga Shen dan Shen diusir dari keluarga dengan cara yang berbeda malam ini. Mereka sudah kehabisan cara untuk menghadapi orang-orang jahat ini. Jadi, meskipun menyedihkan, mereka hanya bisa membiarkan mereka mati dengan tenang di luar. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa kedua tetua telah menyelesaikan kekhawatiran mereka. Mu Qi lah yang memberi mereka ide itu. Jadi, kakek Shen menahan kebenciannya terhadap Mu Qi untuk saat ini dan mengizinkannya menghadiri malam VVIP Huang Yao. Sebenarnya, Mu Qi sangat ingin pergi dan melihat hasil kerja kerasnya. Dia ingin tahu apakah Liu Tua bisa merebut hati istrinya. Jadi, ketika Mama Seng memberitahunya kabar baik itu, dia sangat gembira. Bagaimanapun juga, kakek Shen tidak terlalu kejam padanya. Malam berikutnya, Shen Lin mengirim Shen Ruoyi ke lokasi perekrutan yang ditunjuk untuk mengambil bagian dalam seleksi militer. Ketika Shen Ruoyi melihat Shen Lin yang membawanya ke tempat perekrutan, dia punya ide untuk melarikan diri. Lagi pula, dia pikir Shen Lin tidak akan bisa menahannya karena dia lebih pintar. Namun, Shen Lin bukan lagi orang yang disakiti oleh Yu Jing. Ketika dia menerima perintah dari kakek Shen, dia langsung berkemas malam itu. Dan sebelum mereka berangkat, dia memperingatkan Shen Ruoyi. Jika kamu berpikir untuk melarikan diri, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, aku akan segera mengirimkan fotomu ke media. Kamu bahkan bukan seorang pria, mengancam seorang wanita.
Kamu adalah wanita yang bisa tidur dengan pria manapun, Shen Lin menatapnya dengan dingin. Jangan bicara omong kosong. Kamu bisa lari jika kamu mau atau mendengarkanku dengan patuh. Apa yang dapat dilakukan Shen Rui ketika ada senjata mematikan di tangan kakek Shen? Dia tidak punya pilihan selain menurut. Dan Shen Lin seolah-olah ingin membalas dendam pada Mukiki. Selama perjalanan ke tempat perekrutan, dia melakukan segala macam hal untuk menghibur Shen Rui. Setelah beberapa waktu, mobil itu melaju melewati perbukitan, meninggalkan semua hiruk-pikuk kota besar. Kali ini, Shen Rui tahu bahwa kakek Shen berencana mengirimnya ke tempat yang jauh. Kalau hal itu terjadi di zaman dahulu, bukankah itu artinya dia diasingkan? Tanpa harus melihat Shen Rui dan Seng Minghui di Jianchuan, Mukiki merasa ringan dan santai. Keesokan harinya, Mukiki bangun seperti biasa. Ia ingin memilih aksesori untuk gaunnya, tetapi ia malah menemukan hadiah ulang tahun yang diberikan Lu Qianqian di dalam laci. Ketika ia membuka kotak itu penuh dengan mainan seks. Ia tidak tahu bagaimana dan di mana Qianqian bisa mendapatkan begitu banyak mainan itu. Mukiki tersipu dan menutup kotak itu. Namun, Seng Xiao telah melihatnya ketika dia keluar dari kamar mandi. Seng Xiao meletakkan tangannya di tangannya dan tersenyum. Mari kita coba malam ini. Aku tidak berharap Qianqian memberiku ini. Seng Xiao menyeret Mukiki ke samping tempat tidur dan membiarkannya duduk di pangkuannya. Dia menatapnya. Karena Lu Qianqian tahu kamu akan membutuhkannya. Aku tidak membutuhkannya, kurasa kaulah yang membutuhkannya. Ya, tentu saja. Seng Xiao menangkupkan kedua tangannya di wajah wanita itu dan mencium keningnya. Aku akan menjemputmu malam ini. Setelah itu, kita akan pergi ke tempat bertema menghangatkan hati. Baiklah. Mukiki mengangguk. Keberhasilan malam ini sangat penting. Ini akan mengubah sejarah acara tahunan Huang Yao ini. Apakah semuanya akan berjalan lancar?